Banyak orang mengira Ramadan adalah garis start untuk mengejar surga. Padahal mereka salah besar. Ada satu rahasia yang sengaja disembunyikan oleh kelalaian manusia. Sebuah gerbang gaib yang jika Anda lewatkan, maka Ramadan Anda tahun ini terancam hanya akan menjadi ritual lapar dan haus belaka. Tahukah Anda bahwa di bulan ini, tepat pada tahun 2026 nanti, ada satu malam di mana takdir setahun ke depan sedang ditulis ulang, dan rapor amal Anda sedang diangkat langsung ke arsy Allah dalam keadaan yang paling menentukan. Jika Anda merasa hidup Anda sedang sempit, doa-doa seolah tertahan di langit, atau hati terasa gersang meski sudah beribadah, bisa jadi karena Anda melewatkan bulan penyeraman ini. Kita tidak sedang bicara tentang bulan biasa. Kita bicara tentang satu-satunya bulan di mana Rasulullah SAW hampir tidak pernah berbuka demi mengejar satu kemuliaan yang tidak ada di bulan lain. Sebelum kita bedah tuntas kalender langit ini, kapan tepatnya 1 Sya'ban jatuh, berapa hari rahasia puasa terbaiknya, hingga keajaiban malam nisfu Sya'ban yang secara langka bertepatan dengan malam Jumat di tahun 2026, saya minta Anda melakukan satu hal kecil namun bernilai jariah. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Karena setiap detik informasi dalam video ini adalah bekal keselamatan Anda menuju Ramadan. Sudah? Mari kita buka lembaran baru ini dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang hijrah ilahi yang senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Sang Penguasa Waktu, karena atas izinnya, kita akan segera meninggalkan bulan Rajab dan melangkah masuk ke bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Banyak orang bertanya-tanya, kapan tepatnya 1 Sya'ban tahun ini? Berdasarkan kalender Hijriah, 1 Sya'ban 1447 Hijriah jatuh pada hari Selasa, 20 Januari 2026. Namun penting untuk dicatat bahwa keagungan bulan ini sudah dimulai sejak Senin malam 19 Januari 2026 setelah waktu maghrib. Di saat matahari terbenam pada hari itu, pintu bulan Sya'ban resmi terbuka. Para ulama menyebut Sya'ban sebagai bulan penyiraman. Jika Rajab adalah saat kita menanam benih taubat, maka Sya'ban adalah saat kita menyiram benih tersebut dengan ketahatan agar ia mekar dengan sempurna di bulan Ramadan. Jangan biarkan malam pertama Sya'ban berlalu begitu saja. Mulailah dengan doa-doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, berapa hari kita harus berpuasa di bulan Sya'ban? Mari kita lihat teladan terbaik kita, Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian yang sangat mendalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maro itu Rasulullah SAW istakmala syahr Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah dibandingkan di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Yasumanna ka'annahu yasumu illa qalila. Beliau berpuasa hampir seluruh bulan Sya'ban kecuali sedikit atau beberapa hari saja. Mengapa demikian? Rasulullah SAW memberikan alasan yang sangat menggetarkan jiwa dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dzalika syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin, fa uhibbu an yirfa'a 'amali wa ana sha'im. Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan, dan itulah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Maka aku suka jika amalku diangkat saat aku sedang berpuasa. Sahabat, renungkanlah, jika seorang nabi yang maksum saja ingin catatan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berpuasa, lalu bagaimana dengan kita yang penuh lumuran dosa? Maka tidak ada batasan jumlah hari, puasalah semampu Anda. Jika mampu sebulan penuh kecuali akhiran, itu luar biasa. Jika tidak, minimal Senin dan Kamis atau puasa Daud, atau minimal 3 hari di tengah bulan Ayyamul Bid. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami betapa Rasulullah SAW sangat mencintai bulan ini, tentu muncul pertanyaan, bagaimana tata cara puasa Sya'ban yang benar? Puasa Sya'ban pada dasarnya sama dengan puasa sunnah lainnya. Namun karena ini adalah bulan pemanasan menuju Ramadan, para ulama menganjurkan kita untuk memperkuat niat sejak malam hari. Berikut adalah lafaz niat puasa sunnah Sya'ban. Kita lantunkan di dalam hati maupun lisan. Nawaitu sawma ghadin an sunnati Sya'bana lillahi ta'ala.
Artinya, aku berniat puasa sunnah Sya'ban esok hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda lupa berniat di malam hari karena ini puasa sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran bagi kita untuk berniat di pagi hari selama belum makan atau minum apapun. Tata caranya dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun yang membedakan puasa Sya'ban adalah kualitasnya. Cobalah untuk tidak hanya menahan lapar, tetapi juga mulai menahan lisan dari gibah dan hati dari prasangka sebagai bentuk latihan intensif sebelum Ramadan tiba. Kini, kita sampai pada pembahasan yang sangat dinanti, malam nisfu Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban adalah malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2026, malam nisfu Sya'ban, malam ke-15, akan jatuh pada Kamis malam, 5 Februari 2026, yang bertepatan dengan malam Jumat. Ini adalah kombinasi kemuliaan yang luar biasa. Malam nisfu Sya'ban berada di Sayyidul Ayyam, penghulu hari, yaitu malam Jumat. Siangnya adalah hari Jumat, 6 Februari 2026. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat pada malam nisfu Sya'ban, maka Dia mengampuni seluruh makhluknya, kecuali orang yang musyrik atau orang yang sedang bermusuhan menyimpan dendam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ajaibnya, keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki dan perdamaian yang selama ini tertutup rapat. Malam itu adalah malam baroah atau malam pembebasan dari api neraka. Para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif menekankan bahwa Sya'ban adalah bulan latihan. Jika Anda tidak terbiasa bangun malam atau berpuasa di bulan Sya'ban, Anda akan merasa sangat berat di minggu pertama Ramadan. Selain puasa, perbanyaklah membersihkan bejana hati agar siap menampung cahaya Ramadan. Perbanyak salawat karena Sya'ban adalah bulan salawat. Perbanyak membaca Al-Quran. Ulama terdahulu seperti Salamah bin Kuwail menyebut Sya'ban sebagai Syahrul Qurra atau bulan para pembaca Al-Quran. Mereka menutup tokoh-tokoh mereka hanya untuk fokus tadabur. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa doa itu mustajab pada 5 malam. Malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Manfaatkan malam Jumat tersebut untuk bersujud lama, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membersihkan hati dari dendam kepada sesama manusia. Malam nisfu Sya'ban bukan sekedar tradisi. Ia adalah malam di mana takdir-takdir diserahkan kepada malaikat untuk dijalankan selama setahun ke depan. Ada sebuah kisah indah tentang seorang ulama salaf yang menghidupkan malam ini dengan air mata. Dikisahkan ada seorang hamba yang merasa hidupnya sangat sempit, penuh dengan kegagalan dan doa yang seolah tak terjawab. Ketika malam nisfu Sya'ban tiba, ia mendengar nasihat bahwa malam ini adalah malam ijabah atau dikabulkannya doa. Ia pun bersujud dengan menghancurkan egonya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas dendam yang ia simpan bertahun-tahun kepada saudaranya. Sahabat, mari kita hiasi hari-hari Sya'ban kita dengan 2 amalan lisan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama, istighfar. Ini adalah sabun pembersih jiwa. Bacalah Sayyidul Istighfar atau istighfar yang lebih ringkas namun padat makna ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya dan aku bertaubat kepadanya. Kedua, sholawat. Karena Sya'ban adalah bulan sholawat, mari kita hiasi lisan kita dengan sholawat Ibrahimiyah atau sholawat singkat yang penuh keberkahan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Artinya, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Sahabat, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar. Kita akan membaca doa yang selalu dilantunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak bulan Rajab hingga Sya'ban ini. Mari kita amini bersama.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikanlah raga dan jiwa kami pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikanlah hati kami dalam keadaan suci dan bimbinglah lisan kami agar senantiasa bersolawat kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, Sya'ban 2026 bukan sekadar deretan angka di kalender. Ia adalah kesempatan terakhir untuk mencuci bejana hati kita sebelum air suci Ramadan dituangkan ke dalamnya. Ingatlah, mereka yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Sya'ban mustahil akan memanen keajaiban di bulan Ramadan. Malam nisfu Sya'ban nanti adalah malam pembebasan. Malam di mana Allah memandang hambanya dengan kasih sayang yang tak terbatas, kecuali bagi mereka yang hatinya masih menyimpan bara kebencian dan kesyirikan. Jangan biarkan 1 Sya'ban 2026 lewat begitu saja tanpa ada satupun hari di mana lisan Anda basah oleh puasa dan istighfar. Sebagai wujud kesungguhan kita untuk menjemput bulan mulia ini, saya ingin mengajak Anda berinteraksi di kolom komentar. Tuliskan doa terbaik Anda atau sekadar tulisan "Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan" beserta nama kota tempat Anda tinggal. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai majelis zikir raksasa. Siapa tahu di antara ribuan orang yang mengaminkan ada satu lisan kekasih Allah yang membuat doa Anda tembus ke langit. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat tercinta, karena satu orang yang tergerak untuk berpuasa karena kiriman Anda, maka pahala puasa mereka akan mengalir pula untuk Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Saya tunggu kehadiran Anda di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.